kebanyakan ibu-ibu yang konsultasi sama gue bukan cuma masalah dia menyusuinya aja yang dia challenge, yang ngerasa kesulitan. Body image juga itu udah hal yang biasa. Yang paling sering kata-kata yang keluar tapi gak pernah dibahas adalah dia nyesel nikah, dan yang kedua dia ngerasa salah pilih suami. Kayaknya aku pernah lihat postingan Ma Aji yang bilang apa yang paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu ketika mereka pasca melahirkan ya. Citra Ayu Mustika atau yang lebih dikenal sebagai Ma Aji dari akun Olevelove adalah seorang konselor laktasi, content creator dan juga penulis buku Uncensored dan Anti Kendor Menyusui. Ia dikenal dengan konten edukasi menyusui, MPASI, kesehatan mental ibu, tetapi dikemas dengan cara yang jujur, terbuka, dan berani. Gue sih mau titip nih sama para suami ya, perubahan tubuh pada istri, perubahan tubuhnya itu justru kita harapkan. Kenaikan berat badan pada istri minimal 11 kg, kenaikan berat badan itu justru kita harapkan. Kita berharap istri kita berat badannya naik semasa hamil. Karena kenapa? Tubuh dia harus siap untuk menyusui si bayi nanti. Ada nggak sih kejadian yang mungkin dulu pernah Ma Aji temui, perubahan yang dialami atau nggak ketemu aja nih antara suami dan istri? Aku selalu appreciate ada ibu-ibu yang memang dia itu punya kemandirian tingkat tinggi dalam mencari knowledge, which is good. Tapi itu punya satu kelemahan lain, yaitu apa? Dia merasa bisa handling semuanya sendirian, dia lupa untuk melibatkan pasangannya, bahwa dia tuh akan berperan nantinya sebagai seorang ayah. Aku pernah baca ya, fondasi dari sebuah keluarga yang bahagia juga ketika emak bapaknya bahagia. Itu akan ke-translate ke anak-anaknya. Welcome to Boss Mama Podcast, podcast yang ingin mengempower para perempuan dalam hal yang motherhood, self-development, dan career. Nah, narasumber kita kali ini, kalau kalian lihat sosial medianya, sering banget deh, sangat-sangat honest. Aku pun sering banget ke-influence, semua dibahas. Dari backgroundnya sebagai konselor laktasi, tapi MPASI, finansial, ngomelin para suami itu juga di-cover di situ. Banyak banget uncensored ya. Jadi langsung aja kita selamat datang Kak Citra yang biasa dikenal dengan Ma Aji. Ma Aji. Halo Mbak Sabrina, thank you semuanya udah ngundang gue ke Boss Mama Podcast. Karena kita ingin menjadi bos versi diri kita sendiri ya. Hidup uang. Ngomong-ngomong, aku tuh tahu Ma Aji awalnya karena buku Anti Kendor Menyusui. Ini jadi zaman-zaman aku baru melahirkan nih, kan ASI nih. Udah tau lah ya pusingnya kayak apa. Ini aku dikasih nih sama iparku, dan pas baca kayaknya nggak lama langsung selesai deh. Karena bahasanya sangat-sangat casual. Bener aja di Instagram sama ya, gitu. Kayak gitu ya guys. Sangat. Jadi di sini kita akan raw conversation sama Ma Ajinya langsung nih. Excited banget. Nih jujur ya, gue udah tahu sebenarnya lu. Masa Kayaknya sih? gue dulu deh yang follow udah lama. Hah, masa? Iya, terus Sebelum menjadi mama? dari zaman lo masih kuliah. Oh, ya ampun. Biasa kan girl crush Syukur. kan. Terus, tapi gue pikir gini, ini cewek hebat banget nih. Nanti kita lihat pas masuk fase motherhood dia kayak gimana, karena challenge kehidupan ini biasanya dimulainya pas motherhood. Tapi gue bangga ngeliat lo, nggak cuma lo bisa survive di menyusui anak lo, tapi lo juga bahkan bisa di titik ini punya podcast yang dimana tujuannya bisa mengempower ibu-ibu semuanya. Aduh. Berarti alhamdulillah ya, sukses nih motherhoodnya. Makasih banget nih Ma Aji, coming from you ya. Karena Ma Aji nih juga, ya kan kita tadi ngobrol ya, kalau kita rasanya udah jadi emak-emak tuh pengennya kayak merangkul. Karena gimana ya, jadi emak-emak tuh kayak banyak challenge-nya. Jadi ya kita cuma bisa support satu sama lain dengan apa yang kita punya ya. Dan ya di sini kita mau kupas tuntas dari expertise Ma Aji, dan kita mulai dari topik yang menurut aku ini tuh pengen banget ya nanya dari lama. Kan Ma Aji ini konselor laktasi ya. Cila. Mungkin udah banyak konseling tadi juga sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol juga gitu, konselingnya ke istri, kadang juga suami juga dijebak untuk bergabung pada counseling session. Apa yang paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu ketika mereka pasca melahirkan ya? Dan di sini kita bisa bicara nggak hanya dari challenge menyusui, udah pasti postpartumnya gitu, yang mulai dari body image, self esteem. Apa sih yang paling sering dikeluhkan? Percaya nggak, kebanyakan ibu-ibu yang konsultasi sama gue bukan cuma masalah dia menyusuinya aja yang dia challenge, yang ngerasa kesulitan. Body image juga itu udah hal yang biasa. Yang paling sering kata-kata yang keluar tapi nggak pernah dibahas adalah dia nyesel nikah, yang pertama, dan yang kedua dia ngerasa salah pilih suami. Ngaku, nyesel nikah gak Pak? Nyesel
sangat mengerikan begitu ya. sekali. Serem banget. Heeh. Nah jadi mungkin pada saat mereka dulu masih masa penjajakan ya, masih pacaran gitu kan, belum di-hit oleh realita token listrik bunyi. Ya. Belum di-hit oleh realita pampers anak mahal banget. Ya. Masih makan cinta istilahnya. Tapi ternyata seiring waktu ya, rasa cinta itu bisa, gue nggak bilang hilang ya, bisa berubah seiring waktu. Dan yang tersisa adalah respect and friendship. Ternyata ya, ternyata. Dan kalau respect dan friendship itu dari awal fondasi itu nggak kuat dalam sebuah hubungan, biasanya nanti akan ter-challenge itu pada saat awal-awal punya anak. Oke. Gitu. Dan kebanyakan Pak Sutri yang baru punya anak itu mereka lupa bahwa dulu mereka adalah sepasang kekasih, a lover. Dan begitu mereka punya anak, mereka itu cuma naik status aja dari lover sebagai father and mother, ayah dan ibu. Tapi kerumitan dalam membesarkan anak ya, itu membuat mereka terlalu fokus dengan perannya sebagai father and mother itu, sehingga lupa kalau mereka itu sebelumnya dan sampai kapanpun mereka adalah sepasang kekasih. Nah, jadi gue nggak bilang kegagalan transisi ya, tapi gue bilang proses transisi ini nggak smooth untuk semua orang. Transisi dari lover ke mother and father, transisi ini bisa sangat challenging, dan bahkan di beberapa hubungan punya anak itu dalam tanda kutip bisa jadi penyebab keretakan awal, challenge awal. Nah, tapi kalau misalnya itu kita bisa sadari sejak awal bahwa hal ini bisa terjadi, bahwa ini adalah hal yang kita expect akan terjadi, pasangan-pasangan akan sadar bahwa ini hanyalah fase yang nanti akan terlewati, intinya sih kayak gitu. Jadi biasanya gue tuh kalau konseling ASI, gue nggak cuma bilang gini ya cara banyakin air tete, supply demand, begini enggak. Gue selalu menekankan dulu ke mereka bahwa fase ini akan terjadi. Fase sebagai orang tua transisinya akan terjadi. Kalian kalau udah siap, oke. Baru kalau misalnya udah sama nih level pemahaman bahwa relasi mereka akan ter-challenge, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya ya, konseling ASInya itu sendiri. Kenapa? Karena kalau fondasi hubungan mereka nggak gue kuatin, menyusui itu sebetulnya bukan urusan ibu doang. Menyusui itu sebetulnya tau nggak, kewajiban ayah. Ingat, bukan kewajiban ibu. Oh, kenapa jadi kewajiban Itu ayah adalah gitu? kewajiban ayah. Pertama, kalau kita yang muslim, di Quran itu udah jelas, menyusui itu hendaklah untuk ibu, tapi kewajiban ayah untuk memprovide. Bayi yang baru dilahirkan itu nafkah utamanya dia apa? Yang tidak ada dimanapun, yang tidak bisa dibeli dimanapun. Nafkah utama dia adalah ASI. Ya, itu nggak bisa dibeli dimanapun. Dari mana si bayi itu bisa memperoleh nafkah ASI itu? Dari tete ibunya. Perangkatnya itu ada di si ibu nih. Kebetulan dititipin nama Tuhan perangkat tetenya, sumber makanannya si bayi itu ada di ibunya. Dan kewajiban ayah untuk memastikan si bayi ini terprovide dengan cara apa? Dia harus memberikan dukungan kepada ibunya, dukungan makanan, minuman, emosional, pakaian yang layak, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, jadi dengan masing-masing menyadari perannya dalam hubungan sebagai suami istri dan juga hubungan sebagai ayah dan ibu, harapannya nanti transisi ini akan smooth gitu. Dan ini kayaknya topik yang jarang didiskusikan. Betul. Karena biasanya sebelum melahirkan pasti kita udah fokus ke gimana sih cara menyusui, gimana cara merawat newborn. Aku pun juga looking back, iya ya, aku sangat fokus ke gimana cara melakukan itu, tetapi mungkin kita kurang menampar aku dan pasangan atau mungkin banyak di luar sana kalau sebelum itu nanti bakal banyak perubahan loh, dan akan dikasih tahu hard truth-nya seperti itu. Benar. Dan juga gini, aku selalu appreciate ada ibu-ibu yang memang dia itu punya kemandirian tingkat tinggi dalam mencari knowledge, which is good. Tapi itu punya satu kelemahan lain, yaitu apa? Dia merasa bisa handling semuanya sendirian, dia lupa untuk melibatkan pasangannya, bahwa dia tuh akan berperan nantinya sebagai seorang ayah. Ya, jadi apa? Tingkat knowledge-nya harus sama. Jadi parenting ini, gue sih mengharapnya ilmu parenting, ilmu menyusui, pokoknya ilmu apapun yang terkait dengan parenting, parenthood itu sebetulnya jangan cuma dikuasai oleh ibunya aja. Ini kalau gue challenge ya, suami tahu nggak anaknya minum vitamin apa aja? Coba. Suami tahu nggak anaknya dalam sehari ganti popok? Oh lu, yang ini guys orangnya. Lo tahu nggak anak lo minum suplemen apa aja mereknya? Lo tahu nggak anak lo setiap hari menu makannya apa aja? Sehari nete berapa kali? Sehari ganti popok berapa kali? Merek baju anak tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu karena ibunya yang terlalu menguasai pengetahuan tentang anak, which is good. Tapi di satu sisi lebih baik kalau misalnya punya level pengetahuan yang sama, bahkan
suami bisa mencapai level di mana dia yang meng-guide istri how to be a good mom. Oke, itu kayak tingkat dewa deh. Tingkat Tapi dewa. di zaman sekarang kalau kita Iya, lihat berita-berita ini, justru bahkan setelah melahirkan malah ada yang dibuat lebih merasa kurang gitu ya istrinya. benar. Nah, itu adalah level pemahaman yang tinggi ya. Nah, Iya, betul. tapi berarti untuk menuju ke sana nih, kan aku reflect ya waktu menyusui itu kan emang oke lah udah belajar sebelum melahirkan. Giliran menyusui, berantakan lagi semuanya pas udah praktek. pentil gua berdarah. Gitu. Udah gitu lecet, udah gitu kita kayak mau makan aja nggak sempat. selera. Terus kita boro-boro mau dandan ya, mau beres-beres diri aja, anak udah nangis karena Iya. minta menyusui itu. Bener. Nah, kan tadi justru peran ayah juga ya yang untuk menyiapkan lapangan tempur ya, modal baik mental ataupun bener. fisik buat ibunya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang kadang tuh suka miss? Jadi tuntutan untuk seorang ibu pasca melahirkan itu muncul entah itu dari society atau dia menuntut dirinya sendiri. Karena dia mungkin si ibu terbiasa semuanya itu runut dalam hidupnya gitu ya, sistematis dalam hidupnya. Dia bisa dia bisa menentukan gue punya goals ini, gue mau mencapai goals ini. Begitu punya anak boro-boro bikin goals ya, mau makan aja susah, malah mau mandi aja susah, mau sisiran yang proper aja susah, boro-boro pakai baju bagus, tidur aja nggak cukup gitu kan ya. Ditambah lagi juga perubahan tubuh yang luar biasa drastis, biasa pakai ukuran S, ukuran M, tiba-tiba begitu melahirkan ukurannya L, XL. Aku banget tuh. Sama gue Dulu juga. S, XS, sekarang udah di pre-love aja tuh yang kecil-kecil. Akhirnya apa? Insecure kan kita. Padahal suami sih nggak komen, tapi kita bisa ngerasain aja kalau kayaknya suami gue gak suka deh ngeliat badan gue begini-begini gitu kan ya. Nah sebetulnya itu it's okay, itu emang terjadi, itu namanya transisi. Nah makanya gue juga mau menyampaikan nih ke pihak suami ya. Takut diomel. Jujur, Ini biasa kalau di Instagram ngomel-ngomel ke para Enggak, suami. kalau di bos mama jangan ngomel ya. Jangan ya. agak terhormat dikit ya. Gue sih mau titip nih sama para suami ya, perubahan tubuh pada istri pada saat dia hamil ke menyusui, perubahan tubuhnya itu justru kita harapkan. Kenaikan berat badan pada istri minimal 11 kg. Kenaikan berat badan itu justru kita harapkan. Kita berharap istri kita berat semasa badannya hamil ya? naik semasa hamil. Karena kenapa? Tubuh dia harus siap untuk menyusui si bayi nanti. Karena menyusui itu butuh nutrisi yang lebih besar dan kalori yang lebih besar dibandingkan saat dia lagi hamil. Karena kan bayinya udah ceprot keluar, bayinya gede, terus dia harus netek disedot emaknya. Makanya emaknya badannya harus lebih gede dari sebelumnya. Ya. Karena emaknya badannya itu nutrisinya untuk dirinya sendiri dan juga untuk si bayi gitu kan ya. Maka perubahan badan itu kita expect, dan apalagi perubahan hormon. Jadi jangan heran kalau istri itu sensian ya. Terus juga maaf ya kalau misalnya mau diajak berhubungan seks dia nggak berminat. Karena pada saat pasca melahirkan itu kemungkinannya ada dua, libidonya meningkat, libido istri meningkat, atau libidonya malah turun. Katakanlah dia jadi sensor ya. Katakanlah si istri libidonya jadi naik gitu kan ya, tapi belum tentu dia nyaman berhubungan seks. Karena kenapa? Area vaginanya mengering. Kenapa area vaginanya mengering? Karena adanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Efeknya adalah apa? Ternyata hormon prolaktin itu menekan estrogen yang membuat area vagina jadi kering. Kenapa itu terjadi? Karena secara alami ini lagi ada bayi yang disusui. Si bayi yang lagi disusui ini dipastikan harus bisa mendapatkan hak ASInya selama 2 tahun, sehingga alam ini menjaga supaya si ibunya tidak hamil lagi. Sehingga ibunya dibuat tidak nyaman untuk bereproduksi lagi, untuk hamil lagi. Karena kalau ibunya hamil lagi, produksi ASI turun, si bayi jadi nggak bisa disusui lagi 2 tahun. Jadi hal-hal itu adalah yang harus kita expect terjadi. Jadi jangan diharapkan bapak-bapak pada saat bayi keluar masalah selesai. Justru pada saat bayi ceprot keluar ke dunia, dalam tanda kutip masalah baru dimulai. Apakah bapak siap sebagai provider, ya kan, penanggung jawab keluarga, guardian, pokoknya peran-peran maskulin dalam menjaga keluarga itu apakah bapak sudah siap? Kalau istri seperti itu yang bapak lakukan bukan menjadi opposite-nya istri. Justru sebagai suami diharapkan bapak bisa mengayomi, bisa menemani segala perubahan yang lagi dialami istri gitu. Dan biasanya tuh pasca melahirkan ada aja mungkin kan cekcok antara suami istri karena mungkin ekspektasi yang nggak ketemu ya, karena tidak di set dari awal. Dan mungkin ini salah satunya. Nah, ada nggak sih Ma Aji kejadian yang mungkin dulu pernah Ma Aji temui, perubahan
yang dialami pasca melahirkan yang membuat retak nih antara atau nggak ketemu aja nih antara suami dan istri? Mungkin boleh diceritain gitu yang bisa biasanya, dibagikan. Benar, ini juga terjadi di aku juga. Dan gak cuma di aku, ternyata di banyak orang juga. Karena waktu itu kan aku sharing juga ke netizen nih ceritanya. Kebanyakan karena masalah quality time ya. Nah, jadi waktu tersita habis. Maksudnya gini, begitu baru punya anak, sepasang suami istri itu biasanya terkejut sama perubahan rutinitas hidup. Yang tadinya bisa tidur kapan aja, bisa jalan-jalan kapan aja, bisa ngedate kapan aja. Begitu ada bayi ceprot terlahir ke dunia, bergantung sama kita, khususnya ke ibunya selama 24 jam, 7 hari, ya kayak apotek tuh badan ibunya, kagak tutup-tutup. Itu tiba-tiba jadi muncul dinamika, jadi nggak ada waktu buat berduaan lagi, jam tidur berkurang, akhirnya apa, sleep deprivation bikin orang berdua jadi emosian. Oh betul sih, Ya. kurang tidur tuh ngaruh banget ya. Kurang tidur ngaruh banget. Ditambah apa, di sini suami sama istri mulai berkompetisi siapa yang lebih capek. Oh, Nah itu juga tuh bahaya. Akhirnya ada ego di situ. Kayak misalnya gini, aku kan udah, ini kalau misalnya istrinya bekerja ya di rumah ya, istrinya ibu rumah tangga, suaminya gini, aku kan udah capek kerja dari pagi sampai malam, masa malam aku masih harus bangun juga sih untuk ngurusin anak, misalnya gitu. Kamu enak di rumah tidur aja. Oh, apa istri nggak ngeluarin golok tuh kan. Kebanyakan orang ngira di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain, padahal pekerjaan di rumah itu melelahkan banget, tiada habisnya. Dan istri itu kehilangan waktu sebagai orang dewasa kalau dia di rumah aja. Beda sama ibu yang misalnya dia pergi bekerjanya keluar, dia masih ketemu sama sesama orang dewasa, masih punya waktu untuk ngobrol sebagai sesama orang dewasa, bersosialisasi, dan itu mempengaruhi sanity dia sehari-hari gitu. Nah di situ mulai ada kompetisi, siapa yang lebih capek, si suami atau si istri. Padahal istri yang kerja di rumah di luar malam-malam masih harus ngurus anak juga gitu ya. Kalau di rumah tanggaku kita berdua akhirnya sepakat malam-malam bangun semua. Nah hal-hal yang seperti itu yang justru harus kita expect tapi jarang dibicarain. Nah jadi aku perhatiin sekarang gini nih Mbak Sabrina, kebanyakan ini kan aku ngebahas ASI dan hubungan pasutri itu di 7 sampai 8 tahun lalu ya. Karena sekarang anaknya sudah besar ya, udah Anak 2 aku anak. udah besar. Tapi yang aku soroti bukan usia anak-anak aja udah besar. Orang tua seangkatan aku yang nikahnya di 7-8 tahun lalu juga, itu sekarang mereka lagi ada di divorce era. Oh ya, that hits hard ya. Circle aku juga banyak tuh yang lagi melalui fase itu, dan udah melalui fase itu tuh banyak juga. Dan kalau aku perhatiin ini karena mereka sebetulnya mereka tuh nggak gagal menjalani hubungan mereka sebagai lover, tapi mereka itu mungkin failingnya pada saat transisinya itu. Waktu expect-nya nggak dapet, apa yang harus mereka lakukan juga nggak tahu, dan mungkin nggak banyak terpikir adalah mereka nggak nyari pertolongan. Iya benar sih. Dari expert. Maksudnya konseling pernikahan, konseling relasi hubungan suami istri itu nggak mereka lakukan, sehingga sekarang satu persatu mulai failing rumah tangganya. Nah, aku sampein kayak gini supaya kalian juga prepare semuanya, baik yang udah punya anak, yang belum punya anak, ekspektasi yang seperti itu yang harus kita pikirkan. Jadi tahu nih ke depannya, berarti hal-hal yang seperti ini harus kita lakuin gitu. Kalau aku tarik sih, jadi sebelum kita melahirkan ya, biasa kita ikut training cara memproduksi ASI yang banyak. Ya benar. Mungkin suami kita ikut cara merawat newborn, cara ya menyusui pun mungkin tahu-tahu lah tipis-tipis. Tapi bahkan yang harus dikomunikasikan tuh justru ekspektasi loh. Kamu sebagai ayah, ini loh perubahan yang akan kamu lalui. Benar. Ini loh pengorbanan yang akan dilalui. Karena mungkin kita banyak membahas pengorbanan seorang ibu, tugasnya nanti apa. Cuma untuk ayah mungkin belum terlalu eksplisit dijabarkan ya gitu. Jadi hanya secara generik akan memprovide, tapi specifically apa Kayak atau apa? mental support apa itu yang mungkin perlu Jadi kita itu dijelaskan. tumbuh di society di mana istilah provide itu cuma masalah money ya, finansial. Nah, jadi kebanyakan aku juga merhatiin klien-klien aku itu, dia merasa karena dia udah mencari nafkah berupa materi, itu udah cukup buat dia dalam memenuhi keluarga, dalam providing keluarga. Padahal definisi providing keluarga bukan kayak gitu. Apalagi cewek zaman sekarang juga nggak kalah jago nyari duit, bos. Ya, jadi duit doang kita setara. Kasarnya gitu. Tapi ternyata kan tapi pertama tanggung jawab menafkahi keluarga itu bukan ada di istri ya. Jadi aku juga mengembalikan lagi fitrahnya. Tanggung jawab providing itu ada di pihak suami. Istri bahkan bukan support. Hati-hati ya. Istri bukan support.
Itu istri hanya berkarya, sifatnya hanya berkarya. Kayaknya aku pernah lihat postingan Ma Aji yang bilang, ya karena itu mungkin tertulis kalau di agama Islam ya, Iya, setidaknya betul. dituliskan di Al-Quran bahwa provide dari suami kewajibannya Betul. yang difitrahkan. Tapi kalau istri sebenarnya kalau penghasilan istri bukan untuk Betul. eh, Ini bukan operasional. masalah apa-apa ya. Ini untuk menjaga mentality pria untuk survive. Bahayanya kalau mentality ini nggak sama-sama kita jaga, maskulinitas dia akan menurun. Gitu. Karena striving dia untuk menjaga keluarganya itu jadi menurun. Jadi masing-masing tuh, makanya aku bilang kenapa punya perannya, kenapa masing-masing tuh ada fitrahnya. Nah jadi itu jangan sampai saling overlap. Tujuannya apa? Justru untuk menjaga rumah tangganya ini juga, apalagi kalau kita udah punya anak gitu. Dan kayaknya Ma Aji pernah sharing deh, ada advice dari senior iya. yang mengatakan ini nih tips yang 7 nasihat pahit itu ya. 7 nasihat pahit, tapi mungkin Iya. highlightnya bagaimana jika suami kan sudah mencari nafkah, lalu kemudian istri juga ada nafkah dan ingin diberikan untuk operasional keluarga. Nah itu gimana tuh kalau dari advice-nya? Wah ya itu seru ya. Kalau aku sih Karena itu bisa banyak opini ya, Iya, kayaknya. benar. Memang tergantung masing-masing sih. Cuma ini Betul. nasihat dari senior ya. aku percaya setiap rumah tangga punya challenge-nya masing-masing. Punya, apalagi soal finansial ya, itu nggak ada habisnya. Dan salah satu penyebab perceraian tertinggi di Indonesia itu kalau boleh cek nih, silakan aja ya cek di Kemenak. Data ya. Datanya salah satu penyebab perceraian tertinggi juga masalah finansial. Aku percaya namanya rezeki rumah tangga itu beda-beda. Ada rumah tangga yang emang secara finansial itu hebat banget, Tuhan menitipkan lewat istrinya. Ya, jadi kalau istrinya yang pendapatannya lebih besar nih dari suaminya, hati-hati egonya, jangan sombong. Karena bisa jadi ada satu alasan di mana Tuhan kenapa sih menitipkan itu lewat istrinya. Mungkin untuk menjaga supaya rumah tangganya baik-baik aja. Mungkin istrinya yang lebih bisa memegang amanah harta tersebut, misalnya gitu. Tapi dengan tingkat kesadaran seperti ini, suami harus tetap sadar bahwa walaupun istrinya berpenghasilan lebih besar dari dia, segala pengeluaran, segala kebutuhan istrinya tetap menjadi tanggung jawab si suaminya. Kenapa begitu? Jangan lupa itu ya. Jangan lupa ternyata. itu. Bukan kita ngemis-ngemis, bukan kita sebagai istri tuh ngemis-ngemis, tapi itu untuk menjaga mentality pria, untuk menjaga ego juga si prianya. Oke, kita singkirkan ego. Itu adalah survivalnya pria untuk bisa tetap hidup, menjalani hidup. Ya, karena memang pria itu udah didesain fitrahnya untuk mampu memprovide, harus mampu memprovide keluarganya. Itu adalah cara dia untuk survive di hidup ini. Nah, jadi sebisa mungkin tetap menjalankan perannya sebagai provider keluarga semaksimal mungkin. Nah, makanya untuk hal yang sederhana aja ya. Maksudnya Tuhan itu secara tidak langsung tuh menunjukkan bahwa laki-laki sebagai provider dalam kehamilan deh. Plasenta itu terbentuk itu dari genetik siapa? Genetik suami loh. Oh, Plasenta itu kan sumber makanan bayi. saling melengkapi berarti ya? Iya, plasenta kan sumber makanan bayi, tapi plasenta itu terbentuk itu dari genetik ayah. Nah, itu aja udah pesan dari alam kalau yang memberi makan, yang memprovide itu adalah ayahnya. Terus pada saat istrinya melahirkan, istrinya menyusui, itu bahkan jelas di kitab suci bahwasannya kewajiban suami yang untuk memastikan si bayi itu mendapatkan ASI-nya. Dan jadi sebetulnya ini tuh udah tertulis semuanya, tinggal kita mau merespon seperti apa yang sudah dituliskan tersebut gitu. Dan itu jadi poin setiap rumah tangga, dinamikanya bagaimana lah mereka mengaturnya. Bicara soal body image ya, sebagai ibu yang mungkin baru melahirkan, menyusui, bahkan sampai menyapi ya, pasti kita ngerasa deh nggak pede tentang badan kita. Bahkan bertanya-tanya, ini suami masih Tetenya senang nggak ya? hilang. Tetenya hilang guys, ya. Explicit version ya, versi Ma Aji gitu ya. Pasti itu kan ngerasa, ini suami masih suka nggak ya dengan aku yang sekarang. Terus apalagi kadang nih aku ngerasa kalau ada foto yang kita lagi dress well, wah kayak gadis ya, bukan kayak remaja emak anak satu. Pokoknya konotasi emak-emak tuh kayak Bener. gak look good lah gitu. Jadi kan ya kita juga ngejalanin ada memang perubahan tubuh ya. Kalau kita penyapi juga payudaranya kembali lagi. Atau malah lebih menyut lagi karena sains ya. Hilang tetenya. Ya. Nah itu gimana ya Ma Aji, kan kadang ada yang suami ada yang komen atau istrinya juga merasa insecure. Belum lagi itu tuh dinamika yang tadi harus dijaga ya kalau Iya. ada perubahan pasca melahirkan. Pernah ada cerita nggak yang bisa mengajarkan kita cara melewati fase itu? Sebagai konselor tuh harus profesional sebenarnya. Tapi ini agak men-trigger gue juga nih ya. Pertanyaan ini ya. Jadi pertama, gue mau pesan dulu ke para ibu-ibu. Kalau kita mempercantik diri, itu bukan untuk siapapun. Bukan untuk suami kita, bukan untuk dipuji cantik oleh sekeliling kita, tapi untuk diri kita sendiri.
kita tuh mempercantik diri tuh nggak mesti kita make up atau apa gitu ya. Menjaga diri, makan sehat. Makan sehat ya, nggak usah ke makeup dulu, Iya. ribet-ribet. Jadi kita itu mempercantik dirinya juga bertanggung jawab dengan kesehatan tubuh kita ya. Itu definisi mempercantik diri gue adalah bertanggung jawab dengan kesehatan tubuh. Pertama, kita itu makan sehat, makan yang bergizi ya. Yang kedua, olahraga. Itu juga untuk diri kita sendiri. Body goals itu hanya bonus ya. Tapi yang kita harapkan di sini adalah sehatnya. Terus yang ketiga, suplemen-suplemen dan lain-lain itu silakan ya. Skincarean silakan dan lain-lain. Nah, suami, ini mohon maaf nih ya. Kalau kalian pernah dengar kata-kata aku cantik, kamu, aku paling suka kalau kamu mukanya natural. Tahu nggak biaya cantik natural berapa? Skincare lu pikir gocap? Hah? Skincare sebotol 50.000 kagak ada bang. Ya itu cuma botolnya doang yang gocap. Isinya 400.000, itu cuma dapat 10 gram lah. Jadi maksud gue gini, kalau mau istrinya cantik, artinya apa? Harus berani modal. Modalin bininya ya, segala perawatan skincare, terus juga perawatan bulanan. Itu yang lu lihat pak, cewek-cewek yang lu follow, mungkin follower lu kayak Asrama Putri kan tuh, banyak tuh yang cantik-cantik kan pak yang lu follow. Nah itu perawatannya mahal-mahal, gua kasih tahu, muka doang 15 juta. Benerin tete tau berapa? Ih cakep nih cewek ya, payudaranya cakep banget, padahal anakku udah 2 kok, tetenya kenceng banget ya. Lu tau gak tuh satu tete dioperasi seharga Agia bos ya. Kalau lu cuma punya duit satu Agia, berarti satu tete doang itu yang benerin, gede sebelah ya. Kalau mau dua-duanya berarti seharga 2 mobil Agia. Nah itu operasi dokter Tompi 1 biji 140 juta tuh ya. Berarti kalau 2 tete 360 juta gua kasih tahu. Hati-hati kalau komen ya. Jadi kalau misalnya budgetnya gede buat modalin istri tapi istrinya masih gitu-gitu aja, omelin istri lu bener. Ya. Oh, pengolahan. Jadi ini dua sisi nih berarti nasehatnya. Lu udah modalin istri lu luar biasa ya, PT, sewa PT nih, personal trainer. Tahu nggak berapa nyawa PT? Gua tahu. 4 juta cuma buat 10 kali pertemuan. Betul, Pilates betul. lebih mahal lagi. Pilates sekarang ya. Gua nggak ngerti dah Pilates mahal banget. Terus itu baru personal trainer. Jangan ngomong personal trainer dulu deh. Modalin beli protein hewani dulu bos. Ya, makan telur sehari 4 biji. Sekarang telur mahal banget. Naik harganya di pasar sih gue lihat. Kalau lu bisa ngasih makan istri lu sehari telur 4 sampai 6 butir, terus makannya daging sapi ini sehari nih, daging sapi ya. Terus makan udang, terus snack time-nya kacang almond, jangan kacang Garuda guys ya. Kacang almond, kacang walnut gitu ya, impor dari Prancis, kagak ada di Indonesia. Nah, kalau udah bisa kayak gitu tapi istri lu badannya masih bikin lu sepanang tuh, misalnya mukanya masih dekil banget, baru nggak apa-apa, marahin istrinya. Baru jadi ada persyaratan ya. Persyaratan gitu pak. Gue bukan apa-apa, gue juga sakit hati ngelihat klien gue. Gimana ya, dia ini istri udah badannya hancur lebur pasca melahirkan. Dalam arti tuh hancur lebur tuh badannya obesitas, dan dia udah hampir kena diabetes yang type 2 karena gula darahnya udah tinggi banget. Itu karena pasca melahirkan ke triggernya? Jadi pasca melahirkan dia menyusui, memang makanannya jadi amburadul dan istirahatnya jadi amburadul ya. Gak bisa olahraga juga karena dia nggak bisa punya waktu untuk dirinya sendiri, kan olahraga butuh waktu. Betul, ya? betul. Mana ada rebahan-rebahan tiba-tiba berotot, kagak ada. Itu juga mimpi aku doang nih, merebahan. Nah, kalau suami pengen punya istri yang bagus, gantian pak megang anak supaya istri itu punya waktu untuk olahraga. Istri punya waktu untuk minimal pak zumba. Kalau bapak nggak ada biaya buat PT ya, itu istri suruh zumba pak depan YouTube 30 menit gratis pak. Habis itu makan yang bergizi, modalin hal seperti itu, modalin skincare. Jadi bukan centil, emang itu adalah hal-hal yang harus dirawat ya. Ibaratnya gini, waktu kita menikahi istri kita, dia kelihatan cantik kenapa? Karena dimodalin orang tuanya. Karena standar orang tuanya membesarkan anaknya adalah seperti ini. Begitu dirawat sama suami istrinya jadi jelek, yang salah siapa tuh? Itu sih pertanyaan gue. Ya, apakah kita sudah mampu merawat istri kita sesuai dengan standar dia saat dia masih dirawat orang tuanya? Nah, kalau udah sesuai, standarnya sama, boleh komplain deh sama istri. Tapi kalau belum sesuai, renung, Pak. Jadi bukannya gimana-gimana ngomel ya, tapi supaya flow-nya lebih nggak langsung loncat ke menyalahkan. Sama-sama enak gitu pak. Tadi boleh cerita, tadi sempat hampir cerita ada cerita kliennya Mak Aji itu gimana tuh, kan sempat mengalami obesitas. Apa tadi kayak bikin naik darah apa tuh? Iya, dia kasihan juga ya. Ini udah anak keempat. Oke. Dihamilin terus tuh. Ya, ada anak keempat. Gue tahu giginya udah hilang 3. Ya, jadi proses hamil menyusui itu kan tubuh seorang wanita itu dalam tanda kutip berkorban banyak ya. Apalagi kalsium di badannya sampai giginya aja bisa copot 3.
dan implan 1 gigi aja 30 juta sendiri. Aduh, Nah, tuh bener. udah aduh dah tuh. Nah, terus intinya di kehamilan yang keempat ini agak problematik lah segala macam. Nah, berat badan dia juga sekarang itu udah overweight ya. Ya karena gimana? Hamil terus tapi Itu tidak ada jeda. iya bisa dibilang nggak ada jeda. Kalau menurut gue sih jaraknya kedekatan juga ya. Jaraknya kedekatan karena kan minimal itu 18 bulan kalau dia bisa sesar. Nah, gitu. Jaraknya kedekatan, terus juga ya mungkin dia juga nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan dia juga sempat cerita kalau suami gue nggak tahu, gue nggak bisa olahraga, suami gue nggak bisa pegang anak karena dia fokus kerja apa segala macam. Kan lu juga kerja, gue bilang gitu. Nggak tahu lah, gue udah capek, gue udah malas, intinya kayak gitu. Kayak udah complicated juga masalahnya. Nah terus ya udah, singkat cerita ternyata di kehamilan yang keempat ini ada komplikasi. Dia udah mulai kena, nggak tahu ya, terakhir sih dia bilang gula darahnya udah tinggi, jadi udah hampir diabetes type 2. Kondisi giginya udah hilang 3. Gue nggak ketawa, gue bukan ngetawain karena ini lucu ya, maksudnya ini miris gitu ya. Dia udah sampai hilang 3. Terus juga dia pernah cerita suaminya ngomentarin soal badannya dia. Nah, kamu lihat tuh teman kantor aku, anaknya segini badannya bagus-bagus aja. Lihat tuh ini, apalagi di Instagram ya. Ini si ibu anak ini badannya masih kayak gadis, apa kan sekarang banyak ya yang konten-konten kayak gitu ya, mamerin badannya kayak gadis apa. Iya, pembantunya 10 di rumah. Kalau di rumah yang gak ada aneh ini wah gila gubrak deh. Terus ya udah, terakhir gue dengar katanya suaminya talak dia nih. Terus gue udah nggak tahu lagi, nggak mau nanya, nunggu dia cerita kelanjutannya gimana. Cuma maksud gue hal tersebut bisa terjadi gitu. Nah, tapi balik lagi ya, yang gue tekankan adalah pada saat kita awal menikahi istri kita dalam kondisi dia cantik karena itu adalah standar saat dia dirawat oleh orang tuanya tuh seperti itu, makanya dia bisa cantik. Nah, kalau setelah dia menikah punya anak, dirawat antum sebagai kepala keluarga, penampakan istri jadi kayak begitu, nah berarti coba Pak evaluasi diri Bapak sendiri, kira-kira kayak gitu. Miris ya. Ini pahit tapi harus gue sampein. Betul banget, karena dari situ aku melihatnya jadi salahnya istri lagi nih. Walaupun istri udah melakukan job desk fitrahnya ya untuk melahirkan, menyusui, merawat anak juga ya. Jadi sekarang ngeri loh ya. Maksud gue gini loh Mbak Sabrina, perempuan bisa melakukan banyak hal yang sama seperti laki-laki zaman sekarang ini. Yang berbeda adalah laki-laki itu nggak bisa hamil dan melahirkan dan menyusui. Tapi perempuan itu bisa ngelakuin ganti genteng aja bisa, gila nggak? ngangkat galon. Angkat galon bisa. Bahkan follower gue ada yang jago benerin mesin cuci. Keren banget ya. Nah, tapi kan ini kan jadi isu-isu yang sering terjadi di society kita tuh. Dan kadang udah terlanjur gak set ekspektasi di awal nih. Nah, emang gimana sih cara rekonsiliasi atau ngefix masalah itu di tengah-tengah justru Ma Aji? Kalau kita bicara udah terlanjur nih, gak kita prevent, ekspektasinya gak disamain di awal. Kalau udah di tengah-tengah jalan dan kita baru tersadar, gimana tuh cara rekonsiliasinya? Itu tips buat kita para pasangan kayaknya. Ini juga challenging ya, ini juga tips buat gue karena kan gue juga masih berumah tangga ya. Dan akhirnya gue pada titik menyadari setiap hari adalah hal yang challenging untuk mempertahankan gitu ya. Mempertahankan, benar, apalagi udah punya anak, realita hidup dan lain-lain. Ada aja gitu pasti challenge-nya. Makanya kita nggak heran dibilang kalau pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Ternyata itu ya. Iya. Mungkin dulu kita ngelihatnya, oh ya itu ibadah terpanjang. Ternyata ibadah yang terpanjang karena ujian-ujian yang akan kita lewati bersama. Ujiannya itu banyak jenisnya lagi. Ada ujian finansial. Gini ya, kita juga nggak pernah tahu ya suatu saat rumah tangga kita akan kena ujian apa. Gitu ya. Aku juga nggak tahu nih. Mungkin Mbak Sabrina punya ujian sendiri, lu punya ujian sendiri, lu punya ujian sendiri di rumah tangga lo masing-masing. Ujiannya apa aja ujian ekonomi, finansial, ujian kesehatan, ujian hawa nafsu, dan belum tentu pasangan kita yang kena. Nggak tanya kita yang kena ujian tersebut. Kalau gue selalu pesan perspektif kita pada saat mengalami ujian itu apa. Maksud gue gini ya Mbak, contoh misalnya yang lagi diuji finansial adalah suami kita, atau misalnya lagi diuji masalah, ya misalnya katakanlah masalah ekonomi adalah pasangan kita. Kita sebagai istri mau melihat diri kita sebagai korban atau mau melihat diri kita sebagai tim untuk support dia. Masalah perspektif ini penting ya. Atau kita mau melihat suami kita sebagai orang yang payah karena masalah ekonomi gitu ya, atau kita mau melihat dia sebagai seseorang yang juga adalah lagi diuji di sini dan butuh pertolongan. Kayaknya ngubah mindset gitu aja udah beda ya. Nah, mengubah perspektif dalam menghadapi masalah aja itu akan menentukan
langkah yang akan kita ambil. Ya. Kalau sejak awal kita menganggap masalah ekonomi ini sebagai suatu hal yang kita ngeliat suami kita dia sebagai lelaki yang payah dan kita menganggap diri kita sebagai korban, ya udah selesai aja rumah tangganya. Itu kayak ke-translate juga dari gaya kita bicara, Iya, ya kan? bener. Kalau kita melihat lebih rendah kan pasti bawaannya nadanya beda, Bener. jadi makin cekcok. Itu hal kecil Ke loh. action, hal kecil yang akan mempengaruhi action. Iya. Ya bener kan ya, Atomic Habit nggak tuh bukunya? Yes. Jadi pertama mindset dulu ya, Maji. Mindset, perspektif kita dalam melihat masalah. Tapi kalau misalnya di masalah ekonomi kita melihat diri kita bukan korban, kita melihat diri kita sebagai tim yang harus support suami, dan kita melihat suami kita juga adalah sebagai sosok yang harus kita bantu, gitu ya, akan berubah tuh nanti action yang akan kita ambil. Oke. Itu yang pertama, masalah perspektif. Kedua, jangan kemakan standar dari manapun. Setiap Oke. rumah tangga itu punya standar. Dan kalau untuk orang yang punya keyakinan, belief agama, standar kita sebaik-baiknya standar adalah apa yang udah diajarkan oleh agama kita. Tertulis di Al-Quran. Tertulis di Quran, di Alkitab, di Weda, dan lain-lain. Itu pasti di Romo kalian yang agamanya Kristen, itu pasti semua udah ada standarnya. Jadi jangan terlalu terlena kemakan sama standar-standar yang ada di sosial media sekarang gitu. Terus yang ketiga, jangan ragu minta bantuan konseling pernikahan. Oke. Nggak, ini ngomong doang ya, tapi nggak semua orang akan ngelakuin. Karena kesannya kadang Apaan juga sih? aku dengar istri yang jebak suami untuk datang. Karena mungkin juga ada ketakutan untuk cerita ke orang lain Ngeri, masalah ya. Nah, ngeri. gimana ya supaya kita bisa sebagai pasangan jikalau mempunyai masalah tuh bisa go for help. Karena kadang nih buat Iya, kita benar. punya mental health problem diri kita aja kita susah. Kita denial. Gimana ya Mak Aji? gue bipolar, gue disorder, enggak tuh gue baik-baik aja, gue desperate, enggak tuh gue baik-baik aja gitu kan ya. Nah makanya kita jangan melihat konseling pernikahan itu sebagai kita datang ke sana kalau kita desperate. Ini kayak relationship health check up aja, kayak check up kesehatan aja. Sebenarnya. Jangan datang tuh kalau pas udah hancur lebur ya, kalau bisa ya. Nah, apa ya sinyal Setiap supaya tahun aja. Oh, setiap tahun. Kayak kita check up kesehatan aja Mas Sabrina, kan tiap tahun harus kita lakuin ya. Maksudnya kita mendeteksi ada sesuatu atau enggak, apakah relasi kita udah sampai mana, apakah kita sejalan dengan pasangan kita. Hal-hal kayak gitu tuh aku nggak saran dilakuin sendirian ya. Minimal sekali setahun itu dilakuin check up check up relasi kita ke konselor pernikahan. Kan banyak sekarang psikolog ya. Iya. Psikolog yang memang expertise-nya itu di di konseling pernikahan. Mereka benar-benar helpful, benar-benar akan ngebantu banget melihat gambaran apa yang tidak bisa kita lihat. Oke, contoh problem yang mungkin bisa diarahkan karena mungkin kadang orang nggak mau konseling karena mereka belum tahu emang bisa dapat bantuan apa ya. Emang contohnya apa nih? Apakah penyamaan perspektif atau apa? Ya, salah satu penyamaan perspektif. Karena kadang gini, masalah bertumbuh ya. Gimana ya gue jelasinnya? Manusia itu energi. Gue, lo, kita punya dinamika yang berbeda. Dan proses bertumbuh kita itu bisa beda loh. Mungkin suatu saat gue tumbuhnya ke kanan, lu tumbuhnya ke kiri, dan itu bisa terjadi di rumah tangga kita. Mungkin pada saat kita ketemu sama pasangan kita punya visi yang sama, kita sekufu istilahnya. Tapi ternyata bisa tiba-tiba nggak sevisi lagi. Bisa tiba-tiba nggak sekufu di tengah jalan. Nah itu yang bahaya, dan itu harus kita jaga, ya kan? Dari awal nikah tadinya nggak sekufu, tapi bisa nikah. Di tengah perjalanan tiba-tiba jadi sekufu, akhirnya dia kompak terus. Bisa juga Bisa kayak gitu. juga. Jadi dari awal yang kita ngerasa udah ketemu soulmate, udah ketemu chemistry apa segala macam, ingat manusia itu dinamis, sifatnya bisa berubah. Yang awalnya dia itu soft spoken man misalnya gitu ya, kita melihat dia akan setia apa segala macam, banyak tuh kejadian. Tiba-tiba di tengah jalan dia kena ujian hawa nafsu misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sangat pasti pada manusia, makanya hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Dan itu tadi, jangan ragu untuk minta bantuan profesional minimal setahun sekali untuk check up relasi dengan pasangan. Tujuannya untuk ngecek perspektif kita apakah sama. Kalau kita udah beda kufu, apa yang harus kita lakukan dan lain-lain gitu. Nah mungkin kita tadi bicara udah banyak tentang pasangan ya, menjaga dinamika. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih yang aku penasaran Mak Aji. Jadi kan ketika waktu ibu baru melahirkan, itu kan challenge-nya kita tadi udah discuss ya. Masa-masa menyusui, masa-masa merawat newborn, atau bahkan masa-masa ngurus bayi sampai sekarang. Tapi ketika anaknya sudah mulai sekolah variasi masalah apa sih dalam pasangan yang bisa cekcok gitu ya?
kayaknya kan gak berakhir di oh anak gue udah gede ini bukan bayi lagi kelar. Selain biaya SPP sekolah ya, Maji. Yang sudah jelas tuh. Aduh, ternyata punya anak itu masalahnya terus-terusan Mbak Nabila. Sabrina. Jadi ya itu tadi ya. Kamu bener-bener sadar gak sih punya anak itu ngurusnya selamanya? Kamu bener-bener udah sadar belum level Kita sadarnya? sadar tapi level sadarnya kadang we don't know what we don't know, Maji. Iya, level sadarnya kayak gitu kan, kayak kita tahu nih ada anak kita di sini usianya sekian tahun, tapi kita udah sadar belum nih sampai kapan sih gue ngurusin dia gitu kan ya. Ternyata seumur hidup. Nah, jadi jangan lupa ya guys, setiap fase usia anak, nah itu ada challenge-nya masing-masing. 0 sampai 2 tahun challenge-nya menyusui ya. Yap. Challenge-nya tumbuh kembang anak juga. Tumbuh kembang anak ternyata nggak cuma sampai 0-2 tahun doang. Ternyata semasa balita itu masih masalah tumbuh kembang anak juga. Jangan lupa ya, 2 tahun pertama itu kan masalah perkembangan otaknya yang lagi maksimalnya. Nanti di usia balita itu adalah fisiknya. Nah, usia balita itu fisiknya plus otaknya juga, tapi fisiknya juga lagi dibikin blueprintnya istilahnya gitu. Oh, oke. Blueprint fisiknya, makanya jangan sampai nutrisinya terganggu. Kendor gak hanya di 1000 hari pertama aja. Jadi sebenarnya itu sampai usia 5 tahun usia balita yang harus kita jagain nutrisinya. Nah terus nanti selepas itu apa? Ternyata masalah nutrisi masih dilanjut sampai usia 18 tahun itu kita harus concern. Vaksin ada beberapa hal yang harus kita lanjutin lagi. Dan itu sering ke-skip. Ya, karena kan biasanya di 5 tahun pertama usia bayi masalah vaksin masih diabsen sama dokter. Karena kan kita masih harus bolak-balik wajib datang setiap bulan kan. Begitu udah bukan balita, kita harus concern sendiri tuh. Checklistnya sendiri. Checklist sendiri, karena udah gak ada yang megang checklistnya. Sebetulnya di sekolah ada, tapi nggak semua sekolah ternyata yang laksanain vaksin. Abis itu apalagi ya? Tadi biaya SPP kan kamu udah mention ya. Ternyata gue begitu anak gue sekolah, gue baru sadar tuh biaya terbesar yang harus gue tanggung sepanjang hidup anak gue adalah biaya sekolah. Nah jadi ternyata bukan masalah baru. Aku bilangnya ada checklist baru yang harus aku concern, yaitu adalah mempersiapkan biaya pendidikan anak. Ya jadi makanya bahasan aku juga nih Mbak Sabrina di Instagram kan gak cuma ASI doang ya, sampai banyak semua dibahas. Persiapan finansial punya anak juga, Karena itu fondasi juga ya. Bener, emang biayain anak pakai apa? Pakai daun, pakai duit, gitu. Bayar SPP yang pakai cinta, nggak bisa ya Bu? Nggak bisa bayar ya, SPP, Bun. iya pakai 1,9 juta tuh SPP sekarang paling murah itu udah sekolah bagus. Bahkan di beberapa sekolah internasional bayarnya gue ada seharga rumah subsidi tuh gue dengar. Rumah yang 1M, ada yang 1M juga ya, ada yang setiap tahun. Ada, pokoknya variasi dah tuh, tinggal aduh. Ya, benar. Nah jadi intinya setiap tahapan anak itu pasti ada challenge-nya. Makanya sebagai orang tua harus sadar dalam arti kita siap atau enggak punya anak. Ya, jadi punya anak itu bukan sekedar mengikuti orang-orang aja. Kita punya anak dalam kondisi kita yang mau karena kita siap. Itu aja sih pesan gue ya. Dan gimana nih, itu kan ibaratnya perjalanan yang tidak ada hentinya ya, insya Allah selamanya, tanggung jawab seumur hidup. Nah gimana para pasangan suami istri yang sebelumnya we are lovers bisa reignite the spark supaya ya tadi seperti Mbak Aji bilang tidak hanya fokus ke profesinya sebagai orang tua, tapi bisa menjalin relationship sebagai pasangan. Gimana kita mempertahankan itu seumur hidup? Ingat ya Keringetan pernikahan gue juga masih seumur jagung ya. Masih berarti 8 tahun ya usia pernikahan gue ya, masih 8 tahun. Dan ini belum tentu works di semua orang, karena balik lagi kan setiap rumah tangga punya caranya masing-masing ya. Cuma yang lagi diupayakan antara gue sama suami gue adalah kita punya bisnis bareng. Kita harus punya satu kegiatan yang sama. Oh oke. Ternyata satu itu kesamaan. Itu yang menjaga. Tadi kan gue bilang kita harus datang konseling untuk memastikan kita sekufu atau enggak. Jadi kita menjaga gimana caranya untuk kita tetap sekufu dalam arti goals yang sama. Kalau punya anak pasti goalsnya sama lah ya, membesarkan anak ini. Tapi harus ada sesuatu yang menyatukan kita juga. Nah akhirnya gue sama suami kita putuskan untuk ngejalanin usaha bareng. Kan gue jual beli emas tuh. Jadi itu bareng suami. Ternyata. Jadi gue yang bagian marketing branding, suami gue yang bagian customer service and distributing produknya. Jadi pastikan kalian sama suami itu punya satu kegiatan yang sama yang mengikat kalian. Apapun itu, mau kerjaan, Apapun mau itu. hobi ya. Mau kerjaan, mau hobi, quality time, tapi ada sesuatu yang mengikat kalian. Karena agak sulit kalau misalnya udah punya anak, terus kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Yang satu sibuk ngurus anak, yang satu merasa anak bukan urusan gue. Ya.
pokoknya tugas gue nyari duit misalnya kayak gitu. Anak aja belum tentu bisa jadi pengikat. Betul ya. Gitu ya. Jadi jangan berharap anak bisa jadi pengikat. Pokoknya sekali lagi gue tekankan kalian berdua harus punya satu kegiatan yang sama, satu kesenangan yang sama, sehingga itu jadi goals. Kalian terus-terusan punya goals. Nah makanya gue kalau awal tahun ya Mbak Sabrina, gue selalu bikin semacam resolusi. Ada 4 yang gue sama suami gue bikin. Bersama ini goal Iya, planningnya. gue punya, dia punya juga, dan nanti kita ketemunya di mana gitu. Jadi ada 4 poin yang selalu kita area of discussion kita. Yang pertama spiritual growth. Oke. Ya, jadi ibadah apa yang mau kita lakuin sama-sama. Contohnya gue sama suami kita punya kebiasaan sholat tahajud bareng, misalnya gitu. Masya Allah. Terus iya, itu pesugihan syariah ya guys. Kalau mau cepet kaya tahajud loh. Jadi itu kita punya spiritual growth ya. Misalnya yaitu targetnya kita punya ibadah bareng, apa bareng. Saya mau naik haji bareng, umroh bareng, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua mental and mind growth. Apa yang mau kita lakuin untuk ngebesarin mental kita, main kita bareng-bareng. Ikut training bareng, kelas-kelas bareng, kelas yang gue suka apa, kelas yang dia suka apa, terus kelas umum yang bisa kita ikutin bareng-bareng apa, misalnya gitu. Terus mental and mind growth. Terus yang ketiga kita punya yang namanya physical growth. Apa yang kita lakuin untuk punya badan yang sehat? Kita sewa PT bareng-bareng, kita olahraga bareng-bareng tiap pagi. Jadi setiap jam 6 pagi di hari Selasa dan Kamis kita punya PT. Di hari itu, di luar itu kita jalan kaki bareng 30 menit no phone. Disitulah quality time-nya. Sebagai salah adulting satunya. ya kita make time seperti itu. Betul. Nah itu adalah momen kita juga. Terus yang growth yang keempat, jadi kita bikin growth. Kan kita pengen berkembang terus dong. Yang keempat adalah financial growth. Nah kita pengen punya uang berapa sih di tahun ini, gitu ya. Misalnya cash flow, free cash flow-nya berapa. Terus kita pengen target punya logam mulia berapa, target uang pendidikan SMP anak berapa, SMA anak berapa. Jadi 4 poin ini yang kalau ini di rumah tangga gue ya. 4 poin ini yang gue selalu evaluasi setiap tahun. Nah, itu yang akan menjadi kegiatan kita dan goals kita bareng-bareng setiap tahun juga gitu. Jadi ini ide yang sangat menarik ya buat Ya mungkin itu bisa dicoba. resolusi misalnya dengan suami dan cari that one activity yang bisa quality time bareng karena ya as we go on dikira udah selesai nih fase bayi makin gak sibuk kagak ya masih banyak lagi kita punya kerjaan masing-masing. Benar. Kalau misalnya nggak punya satu intersection itu mungkin agak susah ya dan Betul. itu yang harus diupayakan. Dan bahayanya kita akan cuma jadi teman rumah doang. Aduh itu aku yang ngeri banget dengan Teman quote itu. Karena gue pernah ngerasain itu waktu anak pertama gue lahir. Jadi kita tuh nyampe rumah udah kayak ngapa-ngapain, gue tidur dia Ngobrol tidur, juga enggak. ngobrol juga enggak, udah capek banget bukannya apa-apa ya. Tapi gue ngerasa gila ya, bener-bener gue nggak punya waktu. Suami gue ada di sini, dia suami gue, tapi kita gak ngapa-ngapain loh guys. Ya dipegang juga kagak, kayak kagak ada tenaga buat pegang-pegangan, buat grepe-grepe, maksudnya gitu. Jadi kayak udah bukan suami istri, kayak kita cuma sekamar teman kosan doang, udah. Karena udah capek juga Udah dengan tanggung capek, jawab. nah akhirnya kita cari suatu momen untuk ngobrolin. Dan ngobrol itu gak bisa sekali dua kali. Obrolan itu harus berkali-kali untuk ngerimain lagi apa yang kita mau, apa yang kamu mau, apa yang rumah tangga ini kita mau capai dan seterusnya. Makanya sekarang setelah kita ngobrol itu terus, kita nemuin yang 4 rumusan yang sekiranya works untuk rumah tangga kita itu tadi gitu. Dan kalau aku sih ini kalau boleh nambahin ya, setelah aku refleksi yang works kalau di style kita mungkin traveling bareng gitu ya, itu atau kan untuk main growth juga. atau ini kemarin kita punya ide kita gain new random skill setiap berapa lama ya, kemarin sebulan kayaknya ambisius, kayak di adjust lah, tapi itu jadi kayak aktivitas kita ngerjain sesuatu di luar kerjaan, kita jadi quality time, mungkin itu satu ide yang benar Quality juga time ya. Dan pasti kita pengen bertumbuh nggak sih? Iya. Karena kalau kita stuck di situ aja kan pasti kita ngerasa nggak nyaman juga. Betul. Gitu. Jadi bagus banget idenya kalau emang kita bisa quality time plus bertumbuh bareng. Karena kalau cuma tumbuh satu doang, itu pasti bahaya ya. Itu juga akan ngaruh yang tadi yang namanya sekufu itu tadi. Gitu. Aduh, makasih banget nih Mak Aji. Di podcast kali ini tuh kita sangat belajar karena kadang bukan cuma teknis gimana kita mengurus anak, kita menjalani kehidupan parenthood, motherhood, tapi gimana kita, aku pernah baca ya, fondasi dari sebuah keluarga yang bahagia juga ketika emak bapaknya bahagia itu akan ke-translate ke anak-anaknya. Bener-bener mempengaruhi kecerdasan anak, serem ya. Oh iya, Kebahagiaan orang tua mempengaruhi Ada kecerdasan risetnya? anak. Ada risetnya. Oh gimana tuh Mak Ya, Aji? jadi sederhananya adalah anak yang tumbuh di lingkungan yang berbahagia dalam arti orang tuanya itu romantis, menunjukkan kasih sayang satu sama lain,
pokoknya orang tuanya tuh hubungannya tuh sehat banget gitu. Itu akan mempengaruhi kecerdasan anak. Anaknya gitu. akan tumbuh secara emotionally lebih cerdas, Heeh. ya. Secara kognitif dia cerdas karena dia tumbuh di lingkungan yang aman. Dan sebaliknya jika karena aku lihat kalau berkonflik di depan anak tuh juga ada pengaruhnya secara negatif ya. Betul. Aduh, pokoknya itu challenging banget. Pokoknya buat semuanya yang lagi mau punya anak, belum punya anak nih, pikirin baik-baik lo bener-bener mau punya anak atau enggak. Kalaupun lo mau punya anak itu karena memang lo ingin, bukan karena tuntutan dari siapapun, tapi karena suaminya pengen, istrinya pengen, sama-sama sepakat siap punya anak dengan segala konsekuensi yang harus kita siapkan gitu ya, emotional, financial dan lain-lain. Jadi punya anak itu jangan karena disuruh sama mertua atau orang tua, tapi karena kita benar-benar mau dan siap. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan ragu untuk seek for help. Ya, seek for help, baik untuk masalah parenting, kalau ada masalah kesehatannya ke dokter anak, atau ke psikolog anak, atau kalau kita yang orang dewasa ada masalah, kita juga jangan ragu untuk seek for help. Kalau relasi kita di rumah tangga ada masalah, jangan ragu untuk seek for help juga, nggak usah takut ya, karena itu kita butuhkan gitu. Terus ya pokoknya gue sih berharap kita semua setiap hari yang lagi berumah tangga di sini, kita berusaha untuk surviving. Ya. Ya, every day is survival. Karena bahagia itu nggak given kayak Nggak, aku we have to bahagia earn it. karena kita nggak cocok. Ternyata itu semua diusahakan Iya, ya. we have to earn it, diupayakan. Jadi setiap hari tugas kita adalah berusaha, berupaya supaya kehidupan kita dengan pasangan kita baik-baik aja dan anak-anak juga tumbuh aman dalam naungan kita sebagai orang tua gitu. Oke, makasih banget Mak Aji Gila, untuk deep banget petuah-petuahnya. Ini kita kayak mendengar nasihat Mak Aji tapi langsung ya. Jadi catat ya dagingnya ini ya. Kalau misalnya mau ngelihat lagi sharing tips tentang ASI, menyusui, empati atau bahkan unsensor hubungan suami istri semua ada di Instagramnya Mak Aji nih, aku taruh ya di bawah sini. Sekali lagi makasih banyak Thank Mak Aji you. karena dari sini aku jadi belajar it's not about only the technical, tapi justru ya hubungan pasangan itu sesuatu yang harus diupayakan untuk keluarga dan akhirnya untuk anak juga ya. Benar, Itu salah benar. satu usaha kita buat anak kita fulfilled lah hidupnya. Thank you so much Mak Thank Aji you. dan semoga Bye-bye. podcast ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada komen, boleh nih di-share di @bossmama.society dan kasih tahu deh apa yang paling menarik dari bagian ini. Jadi, I'll see you guys on the next video. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.